Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Mota kembali membuat si Nyonya tua ejaan itu ya, ejaan yang lama. Membuat kembali bergairah si Nyonya tua setelah mungkin di Serie A banyak hasil seri, tapi justru di Champions League banyak yang begitu bangga fansnya. Bermain dengan 10 orang bisa menang dan juga comeback, dan ini luar biasa lagi seorang Vlahovic menunjukkan dia adalah striker yang bisa dibilang striker papan atas. Ini kalau kita ngelihat Juve menghadapi Leipzig, mungkin ya Leipzig juga bukan Leipzig yang sekuat dulu ya, tapi tetap aja Leipzig sudah dalam keadaan unggul dan juga unggul pemain pula. Apa yang kalian lihat dari progres Juve di pertandingan ini menghadapi Leipzig? Menurut gue ada faktor luck-nya juga ya. Ini dari kita data Lo bilang statistik Juve pun luck? ada faktor luck-nya buat Luar lawan biasa. Leipzig. Lawan Leipzig doang mas. Oh, iya. Kalau di Liga mah emang mereka lagi perform banget Iya. bagus. Tapi kalau dari faktor ini juga expected goals yang diciptakan oleh Leipzig, Iya. ini bener-bener monster banget ketika berhadapan dengan Juve. Dan Juve beberapa kali membiarkan Leipzig itu terlalu mudah lah untuk bisa nyiptain tembakan-tembakan ke gawang Juve. Walaupun Juve di musim ini menunjukkan mereka tim paling banyak clean sheet juga ya. Bukan paling banyak lagi, emang setiap game clean sheet kan kalau di liganya. Mereka belum pernah kebobolan. Tapi kalau pertandingan Ya kemarin golnya juga dikit. golnya masih seret Iya, sih, iya, tapi iya. kan Vlahovicnya subur lah, udah Subur, 6 subur, gol subur. dan kalau 6 gol dong di Liga ditambah Liga Champions sudah total kurang lebih 8 gol dan menurut gua faktor kemenangan kemarin adalah nggak lepas dari faktor Conceição ya, yang mana dia bilang dia benar-benar dikasih kepercayaan buat main lebih bebas dan itu menurut gua bikin dia lepas banget pertandingannya kemarin walaupun golnya ajaib mas. Kesalahan backnya tuh bego banget. Gue bilang 2 back tuh begitu, kesalahan pemain enggak Liga 1 aja mungkin lebih jago begitu jaganya. Ada faktor ajaibnya juga Conceição ini, menurut gue itu faktor pembedanya dan juga gimana taktik dari Mota ini sesuai dengan apa yang dia harapkan ketika musim sebelum mulai ya, yang mana dia melakukan bersih-bersih squad di lini depan yang disisain si Vlahovic ya, yang mana dia pengen Vlahovic itu lebih banyak dapat supply dan itu yang dilakuin sama Juventus di musim ini. Dan menurut gua nggak heran angkanya Vlahovic di musim ini benar-benar meningkat banget dan menunjukkan, gua kan tadinya termasuk orang yang skeptis apakah dia sosok striker yang emang sesuai Vlahovic. Iya, sesuai sosok striker banget gitu. Tapi ternyata di musim ini dengan jumlah supply yang lebih banyak dibandingkan musim lalu, gua harus nge-rate dia sebagai salah satu striker yang paling inform lah di top 5 Eropa di musim ini so far menurut gua. Lawan 10 orang bisa menang menandakan ya nggak otomatis tim yang bermain dengan 10 orang tuh kalah dan harus bermain defensif kan. Kemarin tunjukkan oleh Juve. Lu gimana kalau lihat kemarin? Menurut gue pertama kalau terkait itu menunjukkan Juventus tetap Juventus ya. Artinya mereka masih punya mental juara meskipun di awal musim Thiago Motta memang datang dengan proposal untuk bersih-bersih. Tapi again gue harus memberikan kredit poin buat manajemen yang lu berani keluar dari zona nyaman dari era Allegri. Ini kan yang kadang-kadang juga susah kan ketika sebuah tim terlalu lama untuk berkutat dengan satu pelatih. Yang kedua juga gue lihat ya Thiago Motta menyambut itu dengan berani melakukan penyegaran. Conceição misalnya dikasih kelulusan tadi yang dibilang. Kemudian juga Vlahovic ketemu pawangnya Thiago Motta. Permainannya juga sesuai bagaimana Vlahovic punya kebebasan. Jadi era baru ini dibangun dengan baik. Memang pasti ada bumping-bumpingnya sedikit ya. Ya harus banyak kalau bisa. Ngalamin. biar Inter juga ya gitulah. Tapi paling nggak bumpingnya tidak selama MU kan. Ya itu jangan dibandingin. Dan tadi itu Vlahovic dari mulai dia mencuat di Fiorentina kalau nggak salah dia. Ya, pertama bagusnya. Itu udah kelihatan sebenarnya dia orang punya potensi sangat besar. Tapi dia menurut gua datang ke di era Allegri itu dia mungkin nggak dapet bisa mengembangkan karirnya. Ketika Thiago Motta datang dengan segala proposalnya, kita lihat dia sangat berkembang dan ya kemarin salah satu pertunjukannya walaupun tadi yang lu bilang ya benar lawannya memang bukan Leipzig dulu yang kita kenal dengan segala bintangnya. Tapi kalau kita ngomongin satu kerugian besar yang diterima Juve adalah seorang Bremer kan yang cedera cukup panjang. Itu dia cedera ligamen kalau nggak salah gue baca bisa hampir 6 bulan 7 bulan lebih kan. Ini kehilangan besar nggak sih buat Juventus? Menurut gue berdasarkan performa Bremer di musim ini kehilangan sangat besar banget. Untung dia udah minjem Kalulu dari Milan untungnya ya. Iya, dan Kalulu juga beberapa kali tampil di musim ini bagus lah. oke juga walaupun masih singkat banget ya dia datang Iya. di benar-benar hari terakhir menjelang hari terakhir penutupan bursa transfer. Tapi kalau ngomongin soal Bremer, dia salah satu yang paling perform lah dibandingkan yang lain-lain dan juga bukan cuma di musim ini doang. Gue pikir di separuh musim lalu pun juga Bremer udah menunjukkan performa yang udah mulai menanjak gitu dibandingkan performa awalnya di paruh musim pertamanya. Jadi gue bilang ini bakal jadi kerugian yang sangat besar banget, akan tetapi bakal jadi tes besar juga bagi Motta apakah dia solidnya itu berdasarkan as a system karena gue ngeliat mereka ini defense-nya bareng-bareng mas, bukan cuma nyerangnya bareng-bareng tapi defense-nya juga bareng-bareng. Even Conceição pun walaupun dikasih kebebasan tetap tanggung jawab defense-nya juga tinggi kemarin gue ngeliat dan gue harap sih
walaupun ini bakal jadi kerugian besar, tapi mereka clean sheet ini gue harap masih bisa terjaga karena dari segi sistem gue benar-benar terhibur banget dengan permainannya Mota dan dia punya identitas yang benar-benar dia bisa terapkan banget dan menurut gue benar-benar seger banget lah bisa ngeliat Juve kayak gini dan itu terbukti mereka bertahun-tahun main jelek tuh ya karena harambolnya Allegri itu menurut gue udah terjebak terlalu lama dan menurut gue bisa ngubah dalam waktu singkat kayak gini udah pencapaian luar biasa banget bagi Thiago Motta sih. Itu dulu kan yang si Allegri itu ada perjanjian kan kalau nggak salah kan. Dia kalau dipecat apa segala macam harus bayar Juve-nya harus bayar apa gimana gitu. Jadi akhirnya kunci-kuncian kan. Akhirnya tetap pakai Allegri padahal sebenarnya mereka udah jengah juga Dan dengan beberapa sistem. kali konflik juga kan secara terus-menerus. Tapi kalau ngeliat dari sisi Conceição kita udah bahas, dia ini adalah pemain yang mungkin bisa bilang bocah ajaib lah di Portugal pun juga beberapa kali di timnas menjadi super sub yang bisa memberikan memecah deadlock lah. Pak di Juve perannya bisa lebih besar nggak sebagai daripada hanya sebagai pemain pelapis gitu? Gua rasa bisa karena faktor kemarin juga Nico Gonzalez kena cedera juga ya. Jadi Juve selain kena faktor kartu merah tapi terserang cedera di babak pertama cukup parah dan Conceição beruntung bisa ngelakuin tugasnya dengan baik. Dan sebelum pertandingan ini pun juga ketika dia dimainkan sebagai pemain pengganti perannya bagus dan bukan cuma Conceição, di sisi kirinya itu juga yang anak muda si Yildiz juga tampil bagus Turki. juga. Iya, di musim ini juga bagus. Jadi gua ngeliat untuk kedepannya ini bakal jadi format yang sangat sehat sih ketika Nico Gonzalez juga pemain yang lagi inform di musim ini harus cedera dan beruntung mereka punya Conceição yang juga lagi inform. Menurut gue mereka nggak akan terlalu merindukan si cederanya Nico Gonzalez banget selama masih ada si Conceição ini yang bisa ngasih perform seperti ini menurut gue. Cocok banget dengan sistem permainan Mota. Kalau ngeliat Conceição mainnya sih mungkin hanya Mota nggak mau terlalu buru-buru lah melepas dia. Kalau ngeliat mainnya bagus, cuman ya itu tadi selalu kan ada faktor non teknis ya, faktor psikis yang pelatih lebih paham ya. Waktu dia pemain dulu dia juga pernah ngeliat atau ngerasain dia bagus tapi kok nggak langsung dimain-mainin ya, mungkin ada pengalaman ya akhirnya ditularkan ke dia, termasuk Yildiz juga. Jadi ini barisan-barisan pemain muda yang memang kelihatannya agak dalam waktu 2-3 tahun mungkin lebih cepat ya akan bisa mengganggu dominasi Inter Milan yang berapa tahun terakhir lumayan inilah. Tapi gue belum bisa melihat terlalu signifikan sih karena kalau melihat pemain-pemain kayak Yildiz, oke lah kalau Yildiz kan lebih ke striker gitu, bukan cuma winger tapi bisa menjadi winger striker. Tapi Nico Gonzalez, Francisco Conceição, apa yang membuat mereka lebih dinilai lebih daripada seorang Chiesa yang dibuang ke Liverpool? Karena menurut gue karakternya agak mirip, agresivitasnya agak mirip, tapi gue belum melihat apa perbedaan signifikan dari seorang Chiesa dengan pemain-pemain yang ada di winger Juve sekarang. Menurut lo apa, Jal? Dan itu menurut gue karena pas dia pindahnya ke Liverpool juga, gue juga cukup mengherankan di mana fans Juve banyak banget yang menyambut berita ini dengan positif banget gitu, berita perginya Chiesa. Dan menurut gue di musim lalu ketika dia fit dan dipartnerkan dengan Vlahovic itu sebenarnya cocok banget gitu. Mainnya bisa daya gedor Juve itu meningkat ketika mereka main bersamaan, tapi mungkin dari faktor preferensi pelatih juga mas, menurut gue dia disingkirkan. Dan menurut gue salah satu udah jelas banget lah kenapa yang disisain cuma si Vlahovic di lini depan ini menunjukkan kalau si Mota ini nggak menganggap kalau untuk sistemnya dia Chiesa ini akan cocok, karena menurut gue kalau dibandingkan dengan musim ini kayaknya dia nggak bakal bisa ngerebut posisinya si Yildiz, nggak bisa ngerebut posisinya dari Nico Gonzalez, karena as a system untuk jadi pelayannya Vlahovic gue rasa Chiesa bukan jawabannya. That's why dia dilepas jadinya. Kalau gue bilang Conceição ini tipikal gelandang-gelandang kreatifnya Portugal. Kalau Chiesa kan lebih direct ya modelnya, ngotot kencang gitu segala macem. Sementara Conceição ya lebih variatif sih menurut gue, sesimpel itu. Dan ya akhirnya tadi itu menjawab bahwa memang preferensi Thiago Motta tuh pelatih ya seperti itu, yang pemain yang agak sedikit punya kreativitas, bukan hanya melulu mengandalkan speed dan juga power, walaupun Chiesa juga bagus, tapi ya itu tadi benar, preferensi pelatih kan ada tertentu yang kita nggak bisa bilang Chiesa jelek, cuman nggak cocok aja sama sistem. Dan mungkin gaji yang lebih besar ya pasti bisa jadi ya, dibandingin seorang Yildiz. Walaupun Chiesa ke Liverpool murah kan? Murah. Iya. Dan ini sih menurut gue dengan faktor wingernya sekarang mereka cocok banget dengan di tengahnya tuh ada si Koop Mainers ya, di mana Koop Mainers ini selalu di musim ini gue belum ngeliat dia yang tampil performanya gemilang banget lah, mewah banget. Sama Atlanta kemarin. Iya, tapi bukan performa yang di bawah rated juga. Jadi selalu solid, at least ratingnya 7 atau 8 setiap pertandingan. Ini menunjukkan dia emang cocok banget as a system dan di setiap fase permainan. Ini kan Koop Mainers pemain yang selalu terlibat ketika build up play, di tengah lapangan terlibat, di sepertiga akhir juga bisa terlibat. Jadi menurut gue dengan sistem yang pemain-pemainnya masih baru banget, di sana ada Douglas Luiz, ada Koop Mainers, justru malah ini jadi komposisi yang paling cocok bagi Thiago Motta menurut gue. Sementara kita pindah dari hasil lainnya, ada Liverpool yang menang cukup nyaman menghadapi tim yang ini bisa dibilang debutan nggak ya? Dia udah pernah belum sih main Champions League? Musim lalu absen ya dia. Bolonya tuh pernah main Champions League? Bolonya kayaknya nggak pernah deh. Nggak pernah ya? Gue nggak tahu kalau tahun 54 Sejak Mota ya, yang bawa mungkin ya sejak kemarin lolos lagi nggak pernah kan? Ini debutnya Bolonya, jadi ini kalau di format UCL kayaknya belum pernah deh. ya kan? Ya karena ini ya mungkin dengan tim yang sudah berbeda, bukan Mota lagi dan juga pemain yang sudah dipretelli,
Ya ini merupakan beda. hasil yang tidak ya bukan tidak surprise ya, lah bukan ya. surprise lah karena memang Liverpool juga lagi kuat di Premier League, di Liga Champions League masih juga lagi aman. kuat. Sementara Bolonya juga biasa-biasa aja. Jadi ini bukan sesuatu yang wah juga untuk menang Liverpool yang 2-0 ini kan. 2-0 tapi bagi fans Liverpool gue yakin nggak nyaman untuk Yes, nontonnya karena benar. bener-bener mereka ada satu periode, bukan periode sih, setelah mereka unggul 1-0 dari McAllister Iya, itu mereka malah ngebiarin si bolanya tuh terlalu nyaman untuk megang bola dan juga gue ngeliat gap antara lini tengah dan juga lini depan itu lagi-lagi kelihatan kayak karatannya di musim lalu tuh dari segi dalam artian lawan terlalu mudah ngelewatin pressing Liverpool dari fase pertama dan itu menurut gue nggak mau langsung konklusi nyalain Nunes ya karena ada Nunes di sana tapi bener-bener kemarin itu gap di tengah itu terlalu jauh yang mana itu faktor yang kita lihat di hari-hari terakhir Jurgen Klopp lah ketika lagi mainnya lagi jelek-jelek itu kelihatan ketika ada gap itu kelihatan lagi kemarin tapi seperti yang disampaikan oleh Salah di match press con dia bilang beda lawan, pendekatan kita juga beda Liverpool di era slot ini. Sedangkan kalau era Klopp, siapapun lawannya, identitasnya tetap sama, high pressure, gegen pressing, selalu neken lawan di atas. Tapi di era slot, mungkin mereka ini ada sesuatu yang biarin lawan megang bola deh. Walaupun kita nggak nyaman untuk nontonnya, tapi mungkin ini bisa jadi wajah baru dari Liverpool bersama slot. Beda lawan, beda pendekatan dan gua rasa ketika lawan Bolonya kemarin ini sebagai salah satu harus yang kita biasakan lah ngebiarin lawan megang bola tapi yang terpenting adalah membatasi lawan jangan terlalu banyak bikin tembakan-tembakan karena kalau Alisson lagi cedera belum tentu tuh hasilnya bisa sama kayak kemarin karena Bolonya terlalu nyaman kalau gue lihat kemarin itu. Kalau soal Alisson sih menurut gue salah satunya karena dia cukur breoknya ya. Jadi agak mengaruh Bersih juga sekarang. permainan. Jadi bersih sekarang dia. Tapi emang kalau gue lihat ini gue satu catatan yang paling gue lihat ya. Build up serangannya nggak tahu kenapa Liverpool jadi kurang firm ya. Kemarin tuh lawan maksudnya bolongnya dengan bolongnya era sekarang yang Diganti tanpa transisi Thiago lah. Motta segala macam menurut gue 2-0 ini bukan hasil yang tadi yang Rijal bilang. Gak nyaman. Build up-nya juga kelihatan berapa kali kagok, hampir kerebut segala macam. Tapi again ada semacam faktor luck lah. Artinya dengan kondisi yang masih sedikit shaky di lini belakang, tapi dia ketemu bolonya yang bukan bolonya arahnya Thiago Motta gitu. Jadi menurut gua ada unsur kesitunya lagi lah. Tapi again win is a win ya mereka masih tetap punya chance untuk terus lebih inilah. Gak tau memang dengan gaya main Nashville kan tapi memang selalu begitu kan. Lebih banyak dari belakang dia mancing pemain untuk tim lawan untuk masuk dulu ke daerah dia baru dia melakukan itu kan serangan-serangan transisi lah dari sana. Jauh lebih sabar dan ini udah dikonfirmasi sama beberapa pemain juga ya yang mana dia punya istilah slot itu kill them with patience di mana harus sabar sesabar mungkin nge-keep bola walaupun beberapa kali juga kalau lagi nggak berjalan dengan mulus. Contohnya kayak pertandingan Bolonya kemarin beberapa kali nggak terlalu bisa firm ngakuin belakang serangan lah. susah. Dan gua ngeliat sih beberapa pertandingan terakhir Salah walaupun selalu terlibat golin ya lawan Bolonya golin dan assist, lawan Wolves juga ngegolin tapi kalau dari segi permainan harus diakui Salah lagi off banget dalam beberapa pekan terakhir walaupun dari segi output serangan ini masih one of the best tapi kalau dari segi keterlibatan Salah ini lagi off menurut gua dan juga faktor Szoboszlai dia hari ini main bagus besok main jelek begitu terus ini faktor si Szoboszlai ini ketika lawan Wolves salah satu yang lagi underperform tapi ketika lawan Bolonya bisa ngasih permainan yang bagus dan gua mengharapkan sesuatu yang lebih lah dari Dominik Szoboszlai karena ini bukan musim pertama dia lagi harga yang didatangin juga dia bukan harga yang murah jadi menurut gue dia salah satu pemain yang harus step up sih si Dominik Tapi Szoboszlai kalau menurut lu kan lu bilang tadi Mohamed Salah lagi off nih Jal. Definisi lu Salah lagi off itu apa? banyak hilang bola sih kalau kemarin dan itu terjadi ketika lawan Wolves juga walaupun dari segi output assist juga masih ada jadi dalam artian kita kan terbiasa ngeliat fans Liverpool ini ngeliat Salah permainannya levelnya elit lah katakanlah elit sekarang udah nggak elit lagi tapi dalam artian world class dalam artian turunnya lagi nggak jauh-jauh banget dan mungkin ada faktor kaitannya dengan usia dia udah makin tergerus tapi kalau dari segi permainan 32 udah nggak terasa udah Harusnya segini sih aja. ya terakhir ya setahun 2 tahun terakhir Dan lagi kontrak lah. kan juga belum ada perpanjangan lagi kan ya. Tapi menurut gua kalau dari segi kualitas Salah ini masih kualitasnya masih oke. Off-nya pun juga bukan dalam artian gua bilang dia jelek banget, tapi kalau dari level elit sekarang lagi jadi world class lah Mohamed Salah ini. Meskipun juga peran dia di pertandingan kemarin itu buka ruang apa segala macam itu cukup kontributif juga. Presence-nya masih kerasa sih, tapi Masih mungkin kerasa, ya. link up-nya udah nggak senyaman dulu lah untuk Iya. bisa jadi link up play-nya. Cuman ya itu tadi kalau kita sedikit flashback ke belakang zaman Sadio Mane kan kenapa dia juga bisa berkembang ya karena ada dua matahari kan. Artinya ada dua magnet Kanan kiri yang gitu. membuat jadi pertahanan lawan terpecah. Iya. Firmino makanya walaupun menurut gue striker ala-ala Jadi dia masih bisa. jembatannya dia. Nah, ada itu. Jadi mungkin itu juga salah satu alasan menurut gua dalam situasi apapun sampai saat ini Sadio Mane lagi Mohamed Salah masih tetap dibutuhkan di tim. Mungkin sambil transisi nanti dia suatu saat mencari lagi bintang seperti dia atau yang mirip. Tapi dia menurut lo udah ada dalam posisi menuju ke Mane belum? Oh, untuk dia Untuk menjadi dua matahari yang memang ya menjadi sumber gol yang konsisten gitu. sangat sih Mas, Ya, sangat karena dalam so far udah cukup konsisten di liga ya. Iya, dan itu kan juga salah satu yang dipikirkan oleh banyak bahkan juga Liverpool kemarin di
Euro juga dikaitkan dengan Anthony Gordon ya untuk Betul. menjadi penggantinya Luis Diaz, tapi ternyata Slot mau ngasih kepercayaan ke dia Anthony nggak mau, Anthony yang MU nggak perlu mas, nggak perlu kalau itu rugi. Gue kasih pakai karet gua boleh silakan. Rugi kalau yang gitu. Jadi itu menunjukkan kan sempat ada keraguan apakah Luis Diaz ini dari segi output dia bisa perform, dan juga diingat di musim lalu salah satu pemain yang paling banyak miss chance itu juga Luis Diaz. Masih ingat pertandingan lawan City, dia 2 kali peluang dibiarkan lewat begitu aja miss. Tapi di musim ini gue ngeliat dia ada peningkatan signifikan banget dari segi finishing dan juga efektivitas. Walaupun nggak plek-ketiplek kayak Mane ya sistemnya, tapi kalau dari segi kenyamanan megang bola, Diaz ini bikin lawan siapapun nggak nyaman lah lawan winger yang kayak begini, karena selalu positif, dapat bola selalu pengen nyoba take on lawan, dan menurut gue ini salah satu keunggulan banget dengan faktor sistemnya Arne Slot punya pemain macam Luis Diaz kali. Nah ini kan kita tahu dulu era Klopp udah pattern gitu dengan trio Firmansyah. Nah di era Slot ini menurut kalian bakal ketemu pattern gitu akan atau terus akan dirotasi seperti ini gitu? Karena di awal-awal mungkin kita akan melihat selalu Diaz di kiri, kanannya Salah, tengahnya kalau nggak Jota kemarin siapa Jota ya? kebanyakan. Ya kan Jota kebanyakan karena sekarang dengan Nunes kemarin udah bisa nyetak gol, dengan Jota juga ada fit terus, dengan Gakpo juga pengen memberikan tajinya. Menurut lo akan ada ketemu nggak sih 3 terbaik Liverpool? Kalau 3 terbaik gue rasa udah ketemu ya dalam diri Luis Diaz, Diogo Jota dan juga Mohamed Salah. 3 itu terbaik menurut lo 3 ya? itu terbaik, walaupun Jota belakangan juga lagi sering dirotasi juga sama Darwin Nunes. Tapi yang terpenting bagi Darwin Nunes adalah dia ini sering banget kan ngegolin dalam satu pertandingan, tapi absen ngegolinnya bisa 12 pertandingan, 10 pertandingan. Berarti artinya belum bisa kondisi Belum sebagai dong. 3 terbaik dong? Kalau berarti. Nunesnya belum. Kalau Jotanya asal dia Jotanya? nggak cedera, ini harusnya bisa jadi Atau 3 baru terbaik 2 ini. justru ya. Ya ini Salah Diaz. Diaznya udah pasti nggak Salah dia menggantikan gue setuju. ya. Karena beda dengan dulu. Kalau kita bicara Mane, Firmino sama Salah, itu mereka secara kekompakan oke, secara skill juga sangat mumpuni dan jarang cedera. Nah, sementara sekarang yang hanya firm sebenarnya hanya Salah. Iya sih. Oke Diaz lah. masih suka cedera juga sih. Iya, kadang-kadang. cuman dia ada di urutan kedua. Nah, urutan ketiganya ini gak ada yang pasti nih. Iya. Kadang Nunes, kadang Jota, Gakpo atau siapapun itu. Kalau ada mungkin data yang lo bisa sajikan, kapan 3 pemain itu yang sama bermain berturut-turut misalnya beberapa pertandingan? Gua rasa mungkin gak lebih dari 2-3 pertandingan. Selalu berubah-ubah, itu yang gue bilang. Jadi kalau pertanyaan lu itu agak susah dijawab tuh, Ji. Iya, iya. Artinya Ya artinya memang mungkin sistemnya sudah berubah gitu. Jadi lu Iya. nggak bisa kembali menghadirkan romantisme Yes, 3 betul. orang Nggak Firmansyah. bisa. Tapi mungkin sekarang 2 orang yang lebih konsisten, 1 orang yang menjadi rotasi. Cuman itu juga sebenarnya ada sisi positifnya juga. Nggak apa-apa, biarin aja. Artinya kan ada rivalitas nih. dan kedalamannya jadi cukup banyak Exactly, gitu kan. gitu. Jadi- Dibanding era dulu kan lo cadangan cuma Origi sama siapa ya? Shaqiri. Sakiri sama kanan. Itu juga Oscar, tapi kan. gitu-gitu di sama Fokor. Minamino terakhir. Tapi gitu-gitu di Fokorigi Iya, selalu di pahlawan. ini in the right time Pahlawan, lo gitu-gitu. Jadi balik lagi soal kolektivitas tim. Kadang-kadang lo nggak butuh terlalu banyak pemain bagus, tapi kalau itu memang saling backup, Iya, pasti kadang-kadang ngisi. oke juga gitu. Berarti artinya keputusan Liverpool untuk lebih memilih Salah dibandingkan Mane berarti keputusan yang tepat dong menurut lo Jal sebagai fans Liverpool. Sangat tepat pada menurut akhirnya gue. ya. Pada akhirnya Sangat ya. tepat, Pada karena akhirnya. di akhir-akhir Mane pun juga dia udah bukan sebagai winger lagi kan. Dia udah digeser sebagai false Striker. nine, dan Firmino-nya juga udah mulai tersingkirkan di situ. Jadi menurut gua faktor mereka lebih ngekip Salah, bahkan perpanjang kontrak gaji tertinggi juga gitu. Salah indikasi. Ini menunjukkan mereka emang sangat-sangat memantau Salah ini pemain yang highly rated, dan secara data juga belum menunjukkan faktor declining yang parah banget, nggak menunjukkan kayak Firmino atau Mane. Jadi menurut gua keputusan yang sangat tepat sih. Oke, dan pastinya masih nyaman buat Liverpool. Kita lihat apakah di akhir pekan nanti juga cukup nyaman untuk Liverpool. Karena yang mungkin tidak nyaman adalah tim yang juga merah nggak kalah serunya. Dan kemarin juga pasti banyak drama kalau bermain di Eropa. Dan di akhir pekan nanti akan menghadapi Aston Villa yang juga kemarin baru menang lawan Bayern Munchen. Akan kita bahas satu yang lagi setelah yang satu ini. Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.